karena lahan yang ditanami ternyata milik pribadi atau masuk dalam rencana pembangunan. Akibatnya, salam mangrover. Banyak orang berpikir penanaman mangrove bisa dilakukan di sepanjang pesisir pantai. Padahal, kenyataannya tidak semua lahan cocok untuk penanaman mangrove. Salah pilih lokasi bisa berujung kegagalan bibit tidak tumbuh, terhanyut arus, atau mati karena kondisi tanah yang tidak mendukung. Memilih lahan yang tepat adalah langkah awal yang paling penting dalam program penanaman mangrove. Dengan pemilihan lahan yang baik, tingkat keberhasilan penanaman meningkat drastis dan manfaat ekologisnya serta sosialnya dapat dirasakan lebih cepat. Berikut 5 hal yang harus diperhatikan ketika memilih lahan untuk penanaman mangrove. Yang pertama, perhatikan kondisi pasang surut. Mangrove hanya bisa hidup di wilayah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Idealnya, bibit ditanam pada area yang tergenang air laut saat pasang, tetapi tetap muncul ke permukaan saat surut. Jika lahan selalu terendam atau justru jarang terkena air laut, bibit akan kesulitan tumbuh. Yang kedua, cek jenis tanah. Jenis tanah sangat menentukan keberhasilan penanaman. Mangrove umumnya cocok tumbuh di tanah berlumpur yang lembut dan kaya bahan organik. Tanah berbasir biasanya kurang ideal karena tidak mampu menahan akar dengan kuat. Sementara tanah berbatu bisa menghambat pertumbuhan akar. Yang ketiga, amati arus dan gelombang. Lokasi dengan arus yang deras atau ombak yang besar beresiko membuat bibit terhanyut. Karena itu, pilihlah lahan yang relatif terlindungi, misalnya di teluk atau muara sungai. Jika menanam di lokasi terbuka, biasanya diperlukan teknologi tambahan seperti pelindung ombak atau struktur pengendali arus. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Selain faktor teknis, keberhasilan juga ditentukan oleh faktor sosial. Pilih lahan yang tidak hanya cocok secara ekologi, tapi juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Dengan keterlibatan mereka, lahan akan lebih terjaga dan tidak mudah dialihfungsikan setelah penanaman dilakukan. Yang kelima, status kepemilikan lahan. Selain faktor ekologis, status hukum, dan kepemilikan juga sangat penting. Banyak program penanaman mangrove gagal berkelanjutan karena lahan yang ditanami ternyata milik pribadi atau masuk dalam rencana pembangunan. Akibatnya, mangrove yang sudah tumbuh malah ditebang atau digusur. Sebelum penanaman dilakukan, pastikan lahan memiliki status yang jelas, apakah milik negara, milik adat atau komunal, bahkan lahan pribadi dengan persetujuan pemilik. Idealnya, lahan berada di area lindung atau kawasan konservasi sehingga keberadaan mangrove lebih terjaga jangka panjang. Jika di lahan masyarakat, diperlukan kesepakatan tertulis agar tidak ada konflik di kemudian hari. Kesimpulannya, memilih lahan yang tepat untuk penanaman mangrove bukan hanya sekedar mencari area kosong di tepi pantai. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan seperti kondisi pasang surut, jenis tanah, kekuatan arus, hingga dukungan masyarakat, serta status kepemilikan lahan. Kesalahan memilih lahan bisa membuat seluruh program penanaman gagal. Sebaliknya, jika lahan yang dipilih tepat, mangrove akan tumbuh subur, ekosistem pulih, dan manfaatnya akan terasa bagi lingkungan maupun masyarakat. Dengan kata lain, lahan yang tepat adalah fondasi utama kesuksesan rehabilitasi mangrove. Semangat mangrover!